Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadila Sita Anggraini, mahasiswa aktif Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Nah, kali ini kita bakal ada ngoling part 3. Nah, jadi pada ngoling part 3 kali ini, kita akan membahas mengenai isu lingkungan polusi udara, khususnya yang ada di Pekanbaru. Nah, saat ini saya dan teman-teman yang lain itu sedang ada acara CFD. Nah, jadi saya akan mewawancari masyarakat sekitar bagaimana sih pendapat mereka mengenai polusi udara yang ada pada saat ini khususnya di Kota Pekanbaru, dan juga bagaimana CFD ini bisa mengurangi polusi udara yang ada khususnya di Kota Pekanbaru. Cekidot. Halo Bu. Ya, mungkin Ibu bisa berkenalan diri dulu Bu. Ibu dari mana sama kesibukannya sekarang apa aja? Oke, saya Afidawati, biasa dipanggil Afi. Saya dosen di Teknik Lingkungan Universitas Riau. Saya juga aktif di pusat kumpulan universitas ya untuk gambut dan bencana, kemudian juga di yayasan Tropical Foundation. Sekarang kan ini kita lagi CFD nih Bu. Menurut Ibu gimana sih pendapat Ibu terhadap polusi udara atau pencemaran udara khususnya yang terjadi di Kota Pekanbaru saat ini Bu? Oke, kalau untuk khusus Kota Pekanbaru, sumber utama di pencemaran udara itu ada sumber terbanyak dari aktivitas transportasi ya, selain dari industri, dan dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa disebabkan juga oleh kebakaran lahan gambut jika terjadi kebakaran lahan gambut di sekitar Kota Pekanbaru. Nah, kalau pada saat ini, kalau yang jika tidak terjadi akut lah, dominan disebabkan oleh aktivitas transportasi. Ini kan lagi CFD nih Bu. CFD kan secara umum dilaksanakan supaya bisa mengurangi emisi kendaraan bermotor Bu. Nah, menurut Ibu sendiri gimana sih, apakah CFD ini bisa atau optimal dalam mengurangi polusi udara gitu? Oke. CFD ditujukan untuk menghentikan kegiatan transportasi dalam beberapa jam ya, setiap minggunya rutin. Di kota-kota besar sudah dilakukan seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi karbon monoksida yang dihasilkan dari transportasi di beberapa ruas jalan besar di ibu kota, dan ini juga terbukti sudah ada penurunan reduksi emisi gas dari transportasi. Nah, dan selain itu CFD ini juga bertujuan untuk mengenalkan ke masyarakat transportasi alternatif dengan bersepeda, dengan berjalan kaki gitu, untuk mengurangi emisi gas karbon monoksida ke udara. Terakhir nih Bu, kan ini kita ada kegiatan Envirus Week nih Bu. Nah, pendapat Ibu gimana sih acara ini, terutama untuk lingkungan Bu gitu? Kayak dampak positifnya acara kita pada hari ini Bu. Oke, Envirus Week yang dilaksanakan oleh HMTL ini memberikan nilai positif yang sangat positif ya, yang dilakukan terutama dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah plastik di sembarangan tempat, lalu kemudian mengganti dengan bibit yang disediakan oleh panitia. Itu memberikan dampak positif bahwa dengan limbah bisa mendapatkan satu bibit yang gunanya adalah untuk penghijauan ya, yang nanti dampaknya lebih luas nanti untuk ke lingkungan, dapat memberikan penghijauan dan sebagainya. Selain mengatasi limbah plastik tadi ya, tujuannya mengganti limbah plastik dengan satu bibit, selain limbah plastik teratasi dan lingkungan juga menjadi terjaga dengan menanam tanaman lebih banyak. Berarti kegiatan ini punya dampak positif, sangat positif ya Bu, untuk lingkungan terutama ya. Oke Bu. Apresiasi masyarakat tadi kan, iya Bu, mereka berbondong-bondong menggantikan limbah plastik mereka, botol-botol aqua mereka dengan bibit untuk dibawa pulang. Halo Kak, nih jadi mungkin Kakak boleh perkenalan diri terlebih dahulu, nama sama sekarang tuh lagi menempuh pendidikan apa Kak? Halo, nama aku Kairanisa Fitri, aku dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Kesibukan sekarang sih mungkin ngejar seminar sih.
Halo, aku Husnul Ramadhani, biasa panggil Husnul. Aku angkatan 2021. Kesibukan saat ini aku juga lagi mau ngejar seminar sih. Oke, berarti kesibukannya lagi ngejar seminar ya Kak. Oke, semoga lancar ya Kak. Oke. Nih kan jadi kegiatan kita saat ini kita lagi CFD kan Kak. Nah, CFD kan ada kaitannya nih dengan polusi atau pencemaran udara, khususnya saat ini kan di Pekanbaru nih. Nah, gimana sih pendapat kakak mengenai polusi udara atau kondisi udara yang ada di Pekanbaru saat ini Kak? Menurut saya untuk kondisi polusi saat ini di Pekanbaru sendiri itu nggak terlalu besar karena saat ini tuh masih belum masanya kebakaran hutan kemarau panjang, karena kalau di Pekanbaru sendiri itu biasanya polusi udara itu disebabkan oleh kebakaran hutan. Selain itu juga kendaraan dari bermotor atau bermobil itu juga yang berpengaruh. Dengan adanya CFD ini mungkin sedikit berkurang, cuman untuk hari Minggu saja ya. Kalau dari aku sendiri sih, untuk kalau CFD-nya ya untuk mengurangi polusi sendiri, bentuknya sifatnya nggak jangka panjang gitu, karena kan CFD cuma di hari Minggu aja, jadi sifatnya terus kan di sini juga ada kayak bazar jajan-jajanan, jadi kayak ada yang goreng kan, masih banyak yang bikin ini sih polusi gitu. Berarti emang kalau CFD karena seminggu sekali berarti kurang optimal ya Kak? Oke, habis itu nih kan kegiatan kita hari ini Enviros Week nih kan ada bagi-bagi bibit. Nah, gimana sih pendapat kakak kalau tentang Enviros Week ini untuk lingkungan sendiri, dampaknya bagi lingkungan gitu Kak? Untuk menjaga kelestarian lingkungan sih, cara pembagian bibit ini menurut aku udah bagus ya, karena masyarakat yang ada di CFD ini juga excited mau ikut atau dan mau kayak bergabung, terus lihat nanya-nanya gitu dan mau ngambil bibit dari yang kita kasih bagi-bagiin gitu. Nah, aku juga bagus sih, karena kan dengan pembagian bibit ini kita dapat mengurangi polusi juga kan, apalagi dengan minat masyarakat sekitar itu tuh sangat membantu sekali. Berarti tadi kita lihat juga minat masyarakat terhadap pembagian bibit ini lumayan besar ya Kak. Berarti punya dampak yang lumayan positif bagi lingkungan. Oke, makasih ya Kak. Oke. Sebelumnya mungkin Ibu boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Nama Ibu sama kesibukan Ibu sekarang itu apa Bu? Ya, saya Ibu Eva dari Rumba ya. Kesibukan saya sehari-hari adalah sebagai pengelola sebuah kelompok belajar untuk anak usia dini. Oke Bu, nih Ibu kan sekarang kita lagi CFD nih Bu. Nah, CFD ini kan untuk mengurangi polusi udara. Nah, gimana sih pendapat Ibu tentang polusi udara atau keadaan udara saat ini, khususnya yang ada di Kota Pekanbaru? Ya, kalau menurut saya kan, kalau untuk CFD memang belum optimal ya untuk mengurangi pencemaran udara. Tapi untuk beberapa jam, setidaknya memang iya, apa ya istilahnya ya, polutan-polutan yang di udara itu kan berkurang dengan adanya CFD. Nah, untuk pencegahan ya, bagaimana supaya udara ini tidak tercemar, ya pemerintah daerah harus bikin kebijakan bahwa membatasi kendaraan. Jadi kan kalau kita sekarang ini jor-joran nih, satu rumah bisa 3 mobil, 10 sepeda motor, satu orang satu kendaraan. Nah itu kan juga akan menambah polusi di khususnya daerah Kota Pekanbaru. Nah kalau bisa dapat kebijaksanaan dari pemerintah ya, seperti Jakarta lah, ada 3-in-1-nya. Kenapa? Satu mobil diisi oleh 3 orang. Artinya kan hemat 2 kendaraan untuk membuat polusi udara. Nah Bu, kan tadi udah tuh CFD tuh menurut Ibu ya kalau optimalnya cuman kayak beberapa jam nih Bu. Nah kalau untuk kondisi udara Pekanbaru gimana menurut Ibu? Masih aman atau udah ada nih rasa kayak ini tercemar nih Bu? Gimana nih Bu? Kembali seperti saya bilang tadi kan, kalau untuk beberapa jam dari jam 6 sampai jam 9 itu, ya kalau seperti yang kita lihat sekarang kan masih segar sih, walaupun kalau kita lihat dari jauh memang masih berkabut, ya kan. Artinya di daerah lingkungan CFD-nya udaranya lebih baik daripada dari jalan-jalan seberangnya atau di belakangnya. Jadi ya untuk kita berkegiatan pagi hari ini oke lah udaranya, bagus ya. Oke, ini terakhir nih Bu, kan ini dari HMTL nih Bu, ada kegiatan Enviros Week kayak pembagian bibit-bibit gini Bu. Nah pendapat Ibu gimana nih Bu dengan pembagian bibit ini, apakah punya dampak positif nih Bu bagi lingkungan? Gimana pendapat Ibu gitu?
Oh iya, sebenarnya ini kegiatan yang sangat bagus sekali kan. Kenapa saya bilang sangat bagus sekali? Karena begini, tidak semua orang punya niat untuk membeli bibit, tidak semua orang punya niat untuk menanam, iya kan? Jadi dengan adanya pembagian-pembagian bibit dari anak-anak adik-adik mahasiswa, itu memang hal yang bagus kalau bibitnya memang dibagikan kepada orang yang tepat. Jadi kalau saya boleh usul kan, ketika kita membagikan bibit kita harus pakai satu pesan, ditanam ya. Nah, walaupun kita nih orang perumahan, kita nggak punya tanah, tapi kita bisa bilang ke yang itu boleh dikasih tetangganya, ya kan? Jadi jangan diterima terus ditinggalkannya di mana-mana. Kan saya lebih banyak melihat yang seperti itu. Jadi sebenarnya ini bagus karena kan nyawa-nyawa dunia itu tergantung dari pohon-pohon yang tumbuh. Ya. Berarti punya dampak positif ya Bu, apalagi dengan pembagian bibit ini kan ada penukaran Bu. Jadi satu botol plastik kita tukar dengan satu buah bibit gitu Bu. Mungkin sekian, makasih ya Bu. Oke, tadi sekian dari wawancara ngoling kita pada hari ini. Nah, jadi kesimpulan dari beberapa orang yang telah saya wawancari tadi bahwa kondisi udara yang ada di Kota Pekanbaru saat ini khususnya itu adalah pencemaran dari kendaraan bermotor. Nah, dari segi CFD sendiri itu lumayan optimal untuk mengurangi polusi udara, tapi hanya untuk beberapa jam ke depan. Dan karena CFD kali ini sekaligus ada pembagian bibit berupa pada kegiatan FF Week, juga itu merupakan salah satu bentuk bagaimana kami dari mahasiswi dan mahasiswa teknik lingkungan ini dapat membantu dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan adanya pembagian bibit. Mungkin sekian dari ngoling episode kali ini. Stay tune di episode selanjutnya. Dadah!